Kita lanjut belajar tentang pemrograman web, masih di React.js, masih di project awal dari aplikasi restoran. Jadi kita masih belajar di awal-awal, jadi belum masuk ke project, kita masih di level persiapan. Bagian yang ke-16 ini kita akan belajar tentang Axios untuk delete. Kita langsung ke materinya saja. Kita sudah belajar untuk get, kemudian show, kemudian post, kemudian kita juga akan melakukan delete ini. Kita langsung ke VS Code-nya. Di dalam sini kita akan buat sebuah function. Kita beri nama hapus, kemudian di dalam function kita akan hapus. Kemudian kita akan buat console.log, kemudian kita isi dengan delete seperti ini. Kemudian kita akan jalankan menggunakan ID dari dalam sini, yaitu button delete ini. ID-nya adalah del. Kita akan copy dari atasnya, shift alt, kemudian panah ke bawah. Kita isi di dalam sini yaitu del. Kemudian kita isi di dalam sini hapus. Kita Ctrl S. Kita cek apakah dia berhasil menjalankan function ini. Kita ke browser, kemudian kita ke delete. Nah, ini dia sudah bisa menjalankan delete. Kemudian kita akan ubah function di dalam sini. Kita isi dengan kita buat let id sama dengan kita akan isikan id dari dalam sini yaitu id yang ke-8. Berarti kita ambil dari dalam sini 8. Kemudian kita buat link dot, kita menjalankan function delete dari link ini, link yang sudah kita buat di materi sebelumnya, yaitu menggunakan perintah ini, base URL ini. Berarti dalam sini link delete, kemudian kita buat then, kemudian kita ada variabel untuk menerima hasil responnya. Kita ke console.log, kemudian taruh dalam sini res. Kemudian kita Ctrl S, kita akan lihat hasil dari dalam sini. Ini belum kita pasang, kita tulis pelanggan. Kemudian garis miring, dalam sini kita tambahkan plus ID. Jadi kita tambahkan ID plus ID pelanggan, garis miring plus ID. Kita Ctrl S. Kemudian kita akan cek hasilnya di dalam browser. Kita akan get. Kita akan hapus dengan ID yang 8. Kita delete. Nah, ini keluar dalam sini data sudah dihapus. Kemudian dalam sini ada config. URL-nya adalah ini, pelanggan garis miring 8. Kalau kita get ulang, ini yang nomor 8-nya sudah hilang. Sekarang kalau kita seperti ini, kemudian di dalam sini datanya seperti ini, data sudah dihapus. Kita akan atur sedikit di dalam lumennya supaya menampilkan perintah dalam bentuk array asosiatif. Kita ke lumen, dalam sini kita akan tambahkan $pelanggan sama dengan, nah ini pelanggan where. Kemudian di dalam sini kita buat if $pelanggan, kemudian ini return ini akan kita taruh Ctrl X, kita paste di dalam sini. Yang ada di dalam sini akan kita buat array asosiatif, kemudian kita isi key-nya pesan, kemudian ini panah, pesan lagi, data sudah dihapus. Kemudian dalam sini kita juga bisa cek data yang dihapus menggunakan data seperti ini, panah, kemudian $pelanggan seperti ini. Kita Ctrl S. Nah, ini kalau pelanggannya ini sukses dijalankan, dia akan berikan pesan data sudah dihapus, kemudian ini data pelanggan. Kita cek lagi, kita akan hapus yang ID nomor 9. Kita ke nomor sini yaitu ID 9. Kita Ctrl S. Kemudian kita bisa get. Ini ada 9, sekarang akan kita hapus, delete. Nah, maka di dalam sini akan keluar datanya yaitu 1 data, kemudian data sudah dihapus pesannya. Kita sudah berhasil membuat ini. Sekarang kita akan tampilkan ke dalam DOM-nya. Dalam DOM kita akan blok yang ini, console log ini. Kemudian kita tekan shift kurung berawal buka, kurung berawal tutup. Nah, yang ini kita enter.
yang kurung-kurung awalnya coba kita enter sampai di dalam sini, res ini seperti ini. Kemudian kita akan kopikan dari atas ini karena sama. Jadi kita membuat cara yang sama dengan yang atas. Tampil, kemudian res data pesan. Ini kita Ctrl S. Kita akan cek lagi. Kita akan hapus adalah yang nomor 10. Berarti ID di dalam sini 10. Kita Ctrl S. Kemudian kita get dulu. Kita lihat nomor 10. Kalau kita delete, nah ini data sudah dihapus. Kita sudah bisa menghapus data dengan cara yang sangat mudah, yaitu kita tinggal menambahkan linknya, pelanggan, kemudian plus, garis miring, plus ID, kemudian di sini adalah then, kemudian responnya, kita lihat respon yang dikirimkan dari volumennya. Kalau dihapus, dia akan kirimkan respon dalam bentuk ini, kemudian diterima dan ditampilkan. Itu caranya, jadi sudah cukup mudah. Kita sudah meng-create untuk base URL-nya. Kita tinggal menambahkan metodenya delete dalam metode kita cari URL yang kita inginkan. Itu saja materinya, kita bisa lanjut ke video berikutnya. Terima kasih.